I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldina Zahrani dengan NIM 211301044 akan mempresentasikan materi tentang tasyrik pada masa Rasulullah SAW. Tasyrik sendiri secara terminologi artinya adalah pembentukan dan penetapan perbuatan yang mengatur hukum dan perbuatan orang-orang yang mukallaf dan hal-hal yang terjadi tentang berbagai keputusan serta peristiwa yang terjadi pada masa mereka. Tasyrik sendiri dimulai pada Jumat 17 Ramadan tahun 13 sebelum Hijriah atau 661 Masehi. Disebut masa pembentukan tasyrik karena pada masa ini terbentuklah hukum Islam. Hal ini sesuai dengan wahyu Allah yang pertama kali turun kepada Rasul, yaitu Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Lalu wahyu Allah turun lagi Quran Surah Al-Mudaththir ayat 1-7 yang memerintahkan Rasulullah untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah ini berjalan di kalangan keluarga dan sahabat karibnya, seperti istrinya, Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Haris. Ada juga dari kalangan sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abu Ubaidillah bin Jarrah, dan Arkam bin Abi Arkam. Dakwah ini bertujuan untuk mengajak orang-orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dakwah secara sembunyi-sembunyi, Allah memerintahkan lagi Rasulullah untuk berdakwah secara terang-terangan berdasarkan wahyu Allah Quran Surah Al-Hijr ayat 95. Nah, ketika Rasulullah berdakwah kepada orang-orang Quraisy tentu menolak dan menentang dakwah yang dilakukan oleh Rasul karena beberapa alasan. Yang pertama adalah karena persaingan memperebutkan kekuasaan. Yang kedua, karena persamaan strata sosial. Yang ketiga, karena takut dibangkitkan pada hari kiamat. Yang keempat, taklid kepada nenek moyang. Dan yang kelima, bisnis kafir Quraisy akan terganggu. Karena orang-orang kafir Quraisy terus mengintimidasi Rasul, maka Rasul mengajak para pengikutnya untuk hijrah. Saat itu Rasul mengajak pengikutnya untuk hijrah ke Habsyi karena pemimpin pada saat itu merupakan orang yang adil. Pada periode ini ditekankan masalah tentang ketauhidan, akidah, dan akhlak. Perbaikan akidah ini diharapkan dapat memperbaiki perilaku buruk dan mengajak kepada kebaikan. Maka ayat Makkiyah garis besarnya menerangkan permasalahan yang pokok seperti ketauhidan, akidah, dan akhlak. Nah, pada fase ini ada beberapa hal yang berhasil dilakukan oleh Nabi. Yang pertama adalah mendirikan masjid untuk dijadikan pusat kegiatan keagamaan. Yang kedua, mempersaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin. Yang ketiga, membentuk Piagam Madinah yang isinya yang pertama itu ada setiap kelompok berhak menghukum orang-orang yang membuat kerusakan dan melindungi orang-orang yang patuh. Yang kedua, ada kebebasan beragama. Yang ketiga, kewajiban saling membantu dan membela dari serangan musuh. Yang keempat, menetapkan Nabi menjadi pimpinan kota Madinah. Dan hal terakhir yang dilakukan Nabi pada fase itu adalah meletakkan dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk mewujudkan masyarakat yang baru. Nah, pada fase itu dikenal dengan periode penetapan dan pemapanan. Pada periode ini diletakkan ajaran yang bernuansa hukum karena pertama, orang Islam sudah memiliki moral yang kuat dan akidah yang mapan, serta akhlak yang baik, di mana hal tersebut akan menjadi landasan yang kokoh dalam melaksanakan tugas yang lain. Dan yang kedua, hukum akan dapat dilaksanakan bila dilindungi oleh kekuasaan politik. Kekuasaan politik sendiri sudah dibangun sejak disepakatinya Piagam Madinah yang mengukuhkan Nabi sebagai pemimpin. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Saya Esa Hasanah dengan NIM 213101029 akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu tentang ijtihad Nabi. Ijtihad Nabi adalah keputusan-keputusan yang diambil oleh Nabi berdasarkan akal atau ra'yu, yang mana ijtihad ini dipakai apabila di dalam satu masalah belum ada atau tidak ada wahyu yang menerangkannya. Di sini para ulama berbeda pendapat mengenai apakah Nabi tersebut berijtihad atau tidak. Pendapat yang pertama yaitu menurut para ulama, yakni Asy'ariyah, Mu'tazilah, Abu Ali Al-Jubal, dan Hashim, yang mengatakan bahwa Nabi itu tidak mungkin berijtihad karena Nabi selalu berada di dalam bimbingan Allah dan setiap perkataannya itu bisa merupakan wahyu. Ada pendapat yang kedua yaitu menurut jumhur ulama, ia berpendapat Nabi
bisa saja berijtihad, tetapi hanya dalam perperangan atau masalah-masalah yang berhubungan tentang perperangan. Untuk pendapat yang ketiga, yaitu menurut ulama usul, ia mengatakan Nabi itu boleh berijtihad, tetapi hanya dalam masalah keduniaan, seperti menyelesaikan sengketa dan menentukan taktik perperangan, bukan dalam masalah tentang keduniaan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya Saskia Melati dengan NIM 2113010038. Baik, saya akan melanjutkan materi, yaitu ijtihad para sahabat Nabi. Nah, ada beberapa pendapat tentang ijtihad para sahabat Nabi. Yang pertama yaitu menurut jumhur ulama Al-Ghazali, bahwa ia mengatakan tidak boleh berijtihad pada masa Rasulullah. Yang kedua yaitu menurut jumhur ulama yang diwakili oleh Hasan bin Mar'i, bahwa ia mengatakan sahabat sama sekali tidak boleh berijtihad pada masa Rasulullah masih hidup. Alasannya karena sahabat itu dianggap mampu untuk berhubungan secara langsung dengan Rasulullah dan untuk mendapatkan keyakinan dan ketegasan nas dari Rasulullah. Nah, yang ketiga, sahabat boleh berijtihad manakala jika ia berjauhan dari Rasulullah, dan dengan syarat ia mampu menunjukkan atas diri mereka sebagai qadi atau wali atau wali. Contoh ijtihad para sahabat Nabi. Contoh yang pertama yaitu pada peristiwa Mu'az bin Jabal, ketika ia dikirimkan ke Yaman. Ketika ditanya oleh Rasulullah, dengan apa kamu menghukumi dia? Lalu ia menjawab, dengan kitabullah. Jika tidak ada, ia menjawab dengan sunnah Rasulullah. Jika tidak ada, ia menjawab, maka saya yang akan melakukan ijtihad tersebut. Nah, contoh yang kedua yaitu seorang sahabat Nabi melakukan perjalanan. Nah, di tengah-tengah perjalanan tersebut mereka melaksanakan ibadah sholat. Nah, ketika ia mau melakukan sholat, nah dua sahabat tersebut tidak mendapatkan air untuk berwudu. Lalu mereka berdua bertayamum lalu sholat. Setelah selesai sholat, seorang sahabat Nabi ini menemukan air untuk berwudu. Lalu ia mengulang sholatnya kembali, dan yang satu lagi tidak mengulang sholatnya kembali. Setelah mereka selesai melaksanakan sholat tersebut, lalu ia melanjutkan perjalanannya. Setelah sampainya, ia berkata dan menyampaikan kisah tersebut kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah menjawab pertanyaan mereka, wahai engkau yang mengulang sholat, maka engkau mendapatkan 2 kali lipat pahala, dan yang engkau tidak mengulang sholat, maka engkau tetap mendapatkan pahala. Mungkin cukup sekian pembacaan materi dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Tasya Tugasida dengan NIM akhir 0124 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai Al-Quran dan perubahan sosial masyarakat Arab. Dengan latar belakang keadaan bangsa Arab yang begitu lekat dengan jahiliyahnya, maka Al-Quran lahir dan muncul dengan membawa perubahan sosial, kebudayaan, dan juga hukum yang sangat bertolak belakang dengan kebiasaan bangsa Arab. Al-Quran juga membawa perubahan pada cara berfikir dan berperilaku bangsa Arab kepada menuju masyarakat yang lebih berakhlak dan manusiawi lagi. Perubahan sosial yang dibawa Al-Quran juga ada pada sebelum adanya Al-Quran. Bangsa Arab bebas meminum minuman khamar, mabuk-mabukan, dan juga mengubur bayi wanita secara hidup-hidup, karena mereka menganggap bahwa wanita hanyalah orang-orang yang lemah dan tidak ada gunanya.
Namun setelah adanya Al-Quran, semua itu sudah ditiadakan lagi. Semua dianggap sama dan adanya kesetaraan derajat antara wanita dan juga laki-laki. Dan juga sebelum adanya Al-Quran, bangsa Arab suka main-main wanita dan memiliki banyak istri. Namun setelah adanya Al-Quran, semua telah diatur, lelaki hanya boleh memiliki 4 orang istri saja. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.